Hai guys, gimana nih kabar kalian semua? Pasti baik kan? Nah, siapa nih di sini yang pertanyaannya udah dijawab sama Kufilbert? Coba tulis di kolom komentar di bawah dan coba kalian tulis juga gimana tanggapan kalian. Oke, untuk selanjutnya kembali akan menjawab pertanyaan kalian. Kali ini pertanyaannya datang seperti ini. Bahas saham ANJT yang punya Lokeng Hongko. Halo semua, kembali lagi bersama saya Filbert dari komunitas Filbert Game Plan. Pada sesi amal kali ini, kita akan menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita yang menanyakan terkait saham ANJT. Mari kita mulai. PT Austindo Nusantara Jaya merupakan perusahaan perkebunan yang IPO pada 2013 lalu. Dan bila kita telusuri, maka kita akan menemukan kalau hampir seluruh revenue perusahaan disumbangkan oleh segmen CPO. Maka kita akan lebih berfokus ke sana. Perusahaan memiliki lahan tertanam 53.000 hektar dengan usia rata-rata tanaman 13,6 tahun, sehingga secara usia bisa dibilang cukup produktif. Namun, di kala perusahaan sawit seperti LSIP dan THPG membukukan kinerja stabil di Q1 kemarin, ANJT malah membukukan rugi bersih. Mari kita dalami penyebabnya. Sebelumnya, mari kita gunakan framework P dan Q, yakni P untuk average selling price dan Q untuk quantity. Secara price, harga CPO sejak akhir 2022 hingga sekarang relatif stabil di sekitar 4.000 Malaysian Ringgit per ton. Sedangkan secara quantity, misal kita melihat output tandan buah segar atau biasa disingkat TBS, perusahaan memproduksi 840.000 ton di 2022, 881.000 ton di 2023, dan 173.000 ton di 24Q1. Namun yang 24Q1 itu kan baru satu kuartal. Misal kita annualize alias kita kali 4 akan ketemu angka 692.000 ton. Sehingga secara quantity memang ada penurunan di Q1 kemarin. Hal tersebut mengakibatkan revenue 24Q1 sebesar 776 miliar, lebih rendah dari dua kuartal sebelumnya yang 1 triliun dan 916 miliar. Selain itu, ada faktor ketiga yang cukup penting, yakni terkait gross profit margin perusahaan. Angkanya ada di 8,5%, sedangkan LSIP di 29% dan THPG di 28%. Cukup jauh ya bedanya. Memang secara historis, gross profit ANJT lebih tipis dibandingkan LSIP dan THPG. Sebagai contoh, di 2023 kemarin angkanya ada di 13%, sedangkan dua perusahaan lain tersebut ada di 28%. Jadi, bila mana Anda melirik ANJT, kunci utamanya lebih ke gross profit tersebut. Apakah Anda meyakini akan terjadi penebalan atau tidak? Dan apa penyebabnya? Misal, gross profit margin bisa kembali ke 20% seperti di 2022 kemarin. Karena pada level tersebut, perusahaan mampu membukukan profitabilitas lumayan. Ingat ya, jadi kunci adalah apakah Anda meyakini gross profit akan menebal dan apa alasannya. For now, sambil menunggu wait and see, kita bisa pantau perkembangan kinerja perusahaan secara kuartalan sambil menunggu perbaikan gross profit tersebut. Secara valuasi, dikarenakan pada 24Q1 perusahaan merugi, maka per perusahaan negatif. Sedangkan secara PBV berada di 0,32 kali. Oke, sekian untuk video kali ini, and see you guys in the next video. Kalau ingin request saham apa, tinggal leave di komen ya. Bye-bye.